Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah dan senantiasa juga Ustadz banggakan, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Al-Islam bab 14, yakni tentang zikir dan doa. Langsung saja kita bahas bersama-sama tentang zikir dan doa. Bahasan pertama kita yakni tentang hakikat zikir dan doa. Doa merupakan suatu permohonan atau permintaan yang bersifat baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meminta kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal, dan ketabahan dalam menjalani persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan. Sebaiknya kita semua itu meminta atau berdoa hanya kepada Allah setiap waktu, setiap saat, kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena doa-doa kita senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Doa merupakan suatu manifestasi kita, seorang hamba yang wajib untuk bertawakal kepada Allah. Seorang hamba yang senantiasa berdoa menunjukkan bahwa dia itu adalah seseorang yang sangat lemah, seseorang yang tidak berdaya, membutuhkan pertolongan, dan yang dapat membantu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang senantiasa berdoa, dia akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian yang kedua yakni tentang zikir. Zikir merupakan suatu pujian atau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti lain, zikir juga disebut sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita rebahan, duduk, santai, main HP, kapanpun aktivitas kita harus senantiasa berzikir. Diutamakan untuk berzikir daripada melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik waktu kita gunakan untuk berzikir. Lantas, apakah zikir itu harus wudu dulu, Ustaz? Tidak. Zikir itu suatu ibadah yang sangat mudah dilakukan. Kita tidak perlu berwudu dulu. Kapanpun dan dimanapun kita bisa melakukan kegiatan berzikir. Ketika kita berzikir, kita harus bisa menyambungkan antara apa yang kita ucapkan di lisan dan apa yang kita rasakan di hati. Jadi hati dan lisan itu harus sinkron ketika berzikir, agar doa-doa kita, permintaan-permintaan kita cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ada satu tambahan lagi tadi tentang doa. Doa itu dibagi menjadi dua, doa sebagai permohonan dan doa sebagai ibadah. Doa sebagai permohonan berarti memohon untuk memenuhi hajatnya hanya kepada Allah. Seorang itu harus memohon segala sesuatu hanya kepada Allah. Yang kedua yakni doa sebagai ibadah. Biasanya bersangkutan melakukannya sebagai penyembahan terhadap yang diseru dalam doa tersebut, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pembahasan ini cukup di sini dulu. Habis ini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang keistimewaan zikir dan doa. Itu ya. Jadi setelah kita memahami tentang pengertian zikir dan doa, kita juga harus tahu tentang keistimewaannya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Hadis riwayat Tirmizi. Maknanya di sini doa merupakan ibadah yang memiliki hikmah sangat banyak yang ada di dalamnya. Kita bahas pelan-pelan ya. Misal ada seseorang yang terkena musibah. Jika dia senantiasa mengamalkan doa,
maka dia langsung mengangkat tangannya dan memohon kepada Allah serta mengikhlaskan semua yang terjadi padanya, mengikhlaskan semua musibah yang dihadapinya. Dia senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Disitulah sifat kebaikan manusia bertambah lagi, yakni tentang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah pertama. Hikmah kedua, jika kita senantiasa berdoa, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan sebelum doa itu kita ucapkan. Itulah istimewanya Allah. Jadi jika kita sering-sering berdoa, Allah pun akan sayang kepada kita. Begitu ya. Ketika kita berdoa, kita senantiasa merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ya, Allah itu sangat dekat dengan kita ketika kita berdoa. Rasanya itu nikmat banget ya. Coba saja di rumah kalian senantiasa berdoa. Ketika mendapat rezeki, kita berdoa dan bersyukur. Ketika mendapat musibah, kita ikhlas dan bersabar atas segala ujian yang diberikan oleh Allah. Kita anggap semuanya itu sebagai penghapus dosa kita. Anggap saja kita ini banyak dosa. Ketika kita diberi musibah sama Allah, ucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah telah menghapus dosa saya. Ya Allah, angkatlah derajat saya, ampunilah dosa-dosa saya, dan terimalah segala amal perbuatan saya, amal ibadah saya. Begitu ya. Oke, kita sebelum saya akhiri, di sini sudah hafal semua kan ya pastinya. Doa-doa setelah sholat hafal pastinya ya. Pertama ya selesai salam kita dianjurkan untuk membaca istighfar ya 3 kali. Setelah itu doa-doa yang sudah ada di buku juga ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kali ini Ustadz bacakan saja, nanti kalian juga bisa melihat langsung di buku kalian ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, dan takbir 33 kali. Setelah itu kita berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika min ardhalil umr wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa 'adzabil qabri. Allahumma ajirni minan nar. Doa agar kita diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Doa agar ilmu kita bermanfaat, agar kita senantiasa diberi Allah ilmu yang manfaat. Wa rizqan thayyibah, rezeki yang halal dan baik, gitu ya. Baik untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk umat Islam. Wa amalan mutaqabbala, dan amal kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa sehari-hari. Tentunya kalian harapan Ustadz dapat mengaplikasikan doa-doa sehari-hari dalam kehidupan kalian masing-masing ya. Ketika masuk WC, mau tidur, mau makan, gitu ya. Senantiasa berdoa kepada Allah agar semua kegiatan kita dirahmati oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi memahami tentang zikir dan doa, keistimewaan zikir dan doa, dan contoh-contoh doa, kali ini Ustadz memberikan 3 soal kepada kalian yang harus kalian kerjakan
Soalnya ini dikerjakan soal ini ya, ketika soal yang harus kalian kerjakan di buku tulis ya, dikerjakan di buku tulis, difoto, diupload, nanti ya dikasih linknya sama Ustadz, nanti diupload. Diusahakan dikerjakan sendiri ya, jangan kerjasama sama temen. Dikumpulkan terakhir hari Jumat ya, hari Jumat pukul 9 deh, enggak, pukul 10. Hari Jumat pukul 10 ya. 10 apa 9? 9 aja deh, 9 aja. Ya, pukul 9 ya, Jumat pukul 9 terakhir pengumpulan G. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.